Kok bisa sebegini kuat ya kan? Kadang gue kalau ketemu lu udah merelakan atau gimana? Kok bisa sebegini kuat ya kan? Kadang gue kalau ketemu lu yang pada saat waktu tahun lalu ya kita baru kehilangan, lu tuh bisa ngasih lihat ke gua, ke teman-teman tuh lu tuh kuat banget gitu karena melewati ini. Apakah yang kolaps yang terakhir itu apa? Lu udah merelakan atau gimana sebenarnya? Sebenarnya udah merelakan pada saat itu. Karena semenjak dokter udah bilang nggak ada harapan, lu udah memutuskan untuk ya udah gitu ya. Udah, tapi sebenarnya dari diri gua udah tahu lah, udah rela. Cuman gua tetap bilang sama dokternya, pokoknya kasih treatment sampai selesai. Yang terbaik sampai selesai gitu ya. Karena pada saat itu gua masih menantikan mujizat. Gua masih. Oh iyalah ya. Gua masih. Manusia kita masih. Kita masih. Tuhan please ya, kalau lu ada itu gitu ya. Terakhirnya itu hari-hari terakhir itu gue ingat banget itu. 2 minggu sebelum Marji meninggal itu. Dan setelah itu udah Marji makin drop. Gitu ya. Nah, sekarang gue mau nanya, apa sih yang bisa lu kan melewati ini semua ya? Apa sih yang buat lu semangat untuk, karena belum tentu loh ada orang misalnya yang sekuat lu gitu loh, maksudnya melewati ini semua. Anak baru lahir, maksudnya anak masih kecil gitu loh. Yang membutuhkan sosok seorang ibu gitu kan. Apa sih semangat yang gimana sih? Sebenarnya bukan lebih ke semangat sih ya. Jadi gini, yang udah pernah gue ceritain, jadi yang gue percaya itu ujian yang diizinkan Tuhan ke setiap pasangan, ke setiap orang itu pasti berbeda-beda porsinya, Van. Seperti itu. Dan yang gue pikirkan bahwa Tuhan itu nggak mungkin salah kasih porsi ke gue soal ujian seperti itu. Tuhan nggak mungkin memberikan masalah yang melewati batas orang tersebut ya. Makanya gue selalu mikir gitu, ini Santo berarti hebat banget nih sampai Tuhan mengizinkan kejadian ini sama lu gitu kan. Gitu. Nah makanya nih buat orang-orang, buat kalian teman-teman di sana, buat yang ngerasa masalahnya paling berat, ngerasa masalahnya paling digalauin, digumulin, masih ada masalah yang lebih berat dari kalian, dan semua itu masalah pasti sesuai dengan batas kita masing-masing ya toh ya. Nggak mungkin porsinya. Iya, sesuai dengan porsinya. Itu yang bisa membuat kita lebih kuat lagi menjalani hari-hari. Lebih bersyukur lah ngelihat keadaan yang di luar itu, bahwa tuh nggak gua doang loh kayak gini, misalnya gitu. Seperti itu sih. Nah, kalau sampai saat ini gue mau nanya, sampai saat ini lu berarti masih percaya Tuhan itu ada berarti? Kalo dengan setelah kejadian itu waktu tahun lalu gitu. Nah, mungkin gue ceritain dikit. Tuhan di mana gitu kan, pasti gue jadi lu kok diemin gue, seakan-akan lu diemin gue gitu kan. Lu doa terus tiap hari gitu. Justru masa-masa itu yang paling berbahaya buat gue itu adalah setelah Marji meninggal. Ya kan, ada fase-fase yang harus gue lewatin. Yang gue bilang, kalau Marji meninggal, ya pastilah sedih, kehilangan, ya kan. Habis itu lu lihat anak lu lagi kan, ya. Terus secara pribadi gue kesepian, ya kan. Nah di fase-fase itu tuh yang bahaya tuh. Kadang-kadang kalau kita lagi sendiri, gue lagi sendiri gitu kan, itu tiba-tiba ada aja tuh pertanyaan-pertanyaan tuh yang bahaya. Why gitu ya? Kenapa? Jadi kenapa sih ini terjadi ke gue? Terus misalnya ada lagi, ini contoh aja ya, misalnya loh, kalau Tuhan tahu jawabannya seperti ini, kenapa Tuhan izinin sih dari awal? Ngerti gak maksudnya? Sorry maksudnya kenapa gue sama Marji sih? Ada gak pernah kayak gitu? Sorry Ya sempet juga terlintas gitu kan. Maksudnya kan kita belajar, maksudnya Tuhan kan maha tahu nih. Tuhan pasti tahu lah. Tuhan pasti tahu ke depannya gue gimana. Tapi kalau misalnya Tuhan tahu
Ya kan, Tuhan tahu. Kenapa sih Tuhan izinin dari awal gitu kan? Kenapa seorang Santo gitu iya, kan? Iya. Itu buat gue itu pertanyaan dan pemikiran-pemikiran yang itu berbahaya sih, man. Kalau gue nggak kendalin, pasti ada dong, kita kan lagi error-errornya nih. Iya, kayak iya. Anjir Gus, kayak lagi kesepian kan yang lu bilang tadi. Iya. Di rumah kesepian. Terus lu pasti kan jadi kayak wah, ngebayangin yang error-error gitu kan. Jadi pasti lu kayak marah gak sih? Pasti ada gitu ya berarti ya? Iya, seperti itu. Justru makanya gue ya gimana sebisa mungkin gue mengendalikan pikiran-pikiran gue supaya tetap maksudnya bisa di jalan yang benar lah maksudnya gitu kan. Kalau ya kayak lu bilang lah istilahnya, kalau misalnya nggak kuat kita bisa di jalan yang salah gitu kan. Seperti itu. Bahkan kita bisa nggak percaya lagi sama Tuhan itu ada. Tuhan kemana gitu. Seperti itu. Tiap malam, tiap hari gue doa loh buat masalah ini, buat masalah yang gue gumulkan. Tapi seakan-akan diam, dan seakan-akan ini memang sudah ujian buat lu gitu kan. Tapi gue juga bersyukurnya gue mungkin udah, ini juga faktor gimana gue kuat, karena gue dari dulu kan di lingkup pelayanan, pelayanan musik, komsel, seperti itu circle-nya. Jadi gue tuh banyak dikasih nilai-nilai positif. Jadi pada saat gue udah kejadian seperti ini, kayaknya tuh gue mikirnya oh ya udahlah, maksudnya ini memang rencana Tuhan aja gitu kan. Gue cuma tetap berusaha jaga itu aja sih sebenarnya. Kalau enggak ya gue bahayanya gue bisa berhenti pelayanan, ya kan. Gue bilang ya buat apa pelayanan lagi? Iya, kan? Buat apa? Dan gue udah pelayanan udah bertahun-tahun, tapi kok Tuhan izinin begini sih? Kayak bahaya dunia nggak adil gitu bahaya kan? Bahaya nggak sih pikir kayak gitu kan? Bahaya kan? Nah, maksudnya justru yang gimana gue berusaha kuatin, tapi gue tetap harus jaga pikiran-pikiran seperti itu. Nah, itu yang penting buat gue. Kalau boleh gue tahu nih tipsnya nih, gimana sih cara supaya pikiran kita nih nggak error? Atau oke, lu lagi error nih, lagi kayak marah sama Tuhan atau sama keadaan ini, gimana sih supaya lu tetap di rel yang bener untuk selalu lihat ke depan? Ya udah deh, gue jalanin lagi dengan menerima ini semua. Gimana sih tipsnya, ada nggak? Orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat sama komunitas lah, intinya komunitas yang benar sih. Karena kan gue tadi udah bilang kan, jadi kebetulan ini ketua komunitas gue di gereja. Kebetulan, tapi baru-baru ini ya. Baru-baru ini. Oke, gimana tadi? Iya, jadi intinya orang-orang terdekat kita sih, orang-orang terdekat kita sama kepada siapa kita temenan. Ya betul. Circle kita ya. Circle kita, kepada siapa kita. Itu sangat mempengaruhi kita banget. Sangat. Ya kalau misalnya circle gua nggak bener gitu kan, pada saat gua ngedown ini, ya gua diajak misalnya kayak dugem atau gimana, betul, gua ngikut aja. Temen yang nggak benar gitu. Nah kayak gitu maksudnya. Yang ada lu makin jatuh lagi, makin rusak lagi gitu kan. Iya. Berarti itu ya tadi, berarti lu sama sekali jangan beri waktu lu kosong, bener gak sih? Kadang kan kalau kita kosong nih, kita di rumah sendirian, kita mikir kita jadi aneh-aneh gitu kan, maksudnya. Jadi mikir kenapa begini gitu ya. Kadang-kadang pikiran tuh kita nggak coba pikirin, tiba-tiba ada aja gitu pikiran-pikiran yang kadang-kadang jahat, ya kan? Kadang-kadang pikiran yang salah seperti itu, kadang-kadang yang pikiran yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan seperti itu. Itu bahaya banget sih. Gitu. Nah sekarang nih Tok, kalau boleh sharing, lu kasih tips buat pasangan-pasangan di luar sana yang yang lu masih ngegalauin karena pacar lu selingkuh lah, atau gimana, atau gara-gara soal masalah nggak dijemput marah lah, atau apa, masalah lu tuh masih cere, tau nggak gitu loh, kita bisa bilang gitu lah istilahnya. Nah untuk pasangan-pasangan kira-kira kan lu berarti kan saat waktu Marji udah mulai kemo segala macem, bolak-balik berobat, apa sih yang lu jaga sama Marji, komunikasi saling kuat gitu, gimana, ada nggak tips untuk pasangan sana? Apa kira-kira tips-tips supaya saling perkuat hubungan kalian gitu loh maksudnya? Intinya kalau soal hubungan itu
ada sangkut pautnya soal ketergantungan kita sama Tuhan. Intinya di satu aja. Jadi mau seberat apapun masalah atau ujian, tapi kalau kita tergantung sama Tuhan ya, Tuhan itu pasti akan beda cara penyelesaiannya. Kalau misalnya kita nggak tergantung sama Tuhan, itu kita akan menyelesaikan setiap masalah kita dengan kekuatan kita sendiri, dengan emosi kita sendiri, dengan egois kita sendiri. Itu sih intinya sih. Nah pada saat gua sama Marji, ya kita tahu ini masalah dan ujian ini berat banget gitu. Tapi ya kalau misalnya lu lihat dari IG Marji, kan tetap berserah, tetap mengandalkan Tuhan gitu kan. Jadi kita berdua ya seperti itu. Jadi selalu ngandalin Tuhan ya, karena kalau kekuatan sendiri lu nggak mungkin lu bisa stay fokus, stay positif gitu ya, ibaratnya ya, lu pasti masih egois dengan kemauan lu, kayak lu nggak nerima pasangan lu segala macam. Gitu ya. Jadi ada setiap kalau ngomongin tips gitu kan, soal advice gitu kan, kalian yang masih berpacaran atau yang ingin melangsungkan pernikahan gitu, supaya di track yang benar ya harus ada goalnya. Goalnya itu apa? Goalnya kan ya Tuhan. Kalian bawa hubungan itu ke dalam Tuhan, seperti itu aja. Gitu. Jadi ada pegangannya. Gitu. Yang bahaya itu yang ada pegangannya. Bubar ya bubar aja gitu. Gak ada dasarnya gitu ya. Iya. Lu berantem dikit mau putus. Berantem dikit maksudnya kalau misalnya ngambek lah gitu ya. Cara penyelesaiannya pasti akan beda lah kalau misalnya kita ngandalin sama Tuhan. Gitu. Sekarang kan kita udah nggak usah ngomongin yang sedih-sedih lagi ya, ibaratnya ngingat-ingat lagi. Gue terima kasih banget sih lu udah mau gue ajak ngobrol. Sama-sama. Dari awal juga nih teman-teman, waktu gue ajak Kosanto ngobrol tuh dia langsung yes ayo dong ngobrol. Kayak gue pun kayak, tapi sorry nih kok kalau misalnya gue ngobrol agak sensitif nanya-nanya, karena kan selama ini gue tuh tahu keadaan Kosanto tapi gue belum tahu detailnya. Gimana sih cara lu ngelewatin ini semua gitu. Kayak kalau kita lihat dari luar, gila ini si Kosanto hebat banget bisa ngelewatin ini semua gitu. Tapi gue pengen tahu detail, tapi dia mau sharing di sini sama kalian, ngobrol sama gue. Itu thank you banget. Sama-sama. Sekarang gue mau nanya nih. Sekarang berarti sendiri dong. Iya kan? Berdua sama Edmund. Iya, bener berdua. Kira-kira nih, lu lagi udah cari-cari atau belum? Maksudnya sudah open atau udah belum? Open ya, sudah open relationship atau belum? Iya sudah sih, karena juga sudah. Sudah. Karena gue juga, maksudnya gue nggak mau egois lah, maksudnya juga gue pikir Edmund juga kan. Bagaimanapun, ya kalau nurutin keinginan gue ya gue mau banget pasangan, ya kan. Tapi kan gue juga harus mikirin kayak Edmund gitu kan. Jadi kalau ngomongin kondisi gue itu kondisi maksudnya sudah lebih memikirkan di aspek-aspek lainnya, Van. Gitu. Gua nggak bisa kayak nggak langsung main pikir pendek aja, bukan kayak pacaran benar gitu kan, karena ada Edmund seperti itu, ya kan. Nah, tapi mau bagaimanapun Edmund tetap butuh sosok sih. Sosok seorang ibu, ya kan. Iya, seperti itu. Jadi apalagi sudah open jadi ya. Iya. Nah, untuk kalian yang di luar sana. Langsung open perjodohan gitu. Jadi Kosanto sekarang sudah ibaratnya sudah berdamai dengan masalahnya yang kejadiannya yang dulu. Berdamai. Ibaratnya sudah merelakan semuanya kejadian, dan lu semangat untuk terus selalu maju ke depan bersama Edmund berarti ya. Berarti untuk kalian semua pasangan di sana selalu bersyukur, bener ya? Pasti. Dengan apapun yang kalian punya,
yang kalian yang sudah berpasangan bersyukur dengan pasangan kalian masing-masing. Ya kan? Yes. Jangan ragu seperti gua. Nah, gini deh, Tok. Tips ke gua nih, Tok. Ya, di umur gua sekarang, gua 30. Ya. Gua ini di episode sebelumnya nih, gua sebalik sama Tirsa nih. Gua bilang gua ragu, gua takut masuk ke pernikahan, Tok. Oke. Gimana caranya untuk kasih tahu gua gimana caranya? Udahlah. Sekarang udahlah. Kok begitu? Ini waktunya lu kayaknya udah harus ke pernikahan. Gimana? Lu ada nggak tips buat gua? Kayaknya gue tips mulu dari tadi ya. Gimana? Gue nih kenapa ya, Toh ya? Gue takut masuk ke pernikahan, Toh. Kenapa ya, Toh ya? Enggak sih, gue bukan tips sih, tapi kan tiap orang kan beda ya pemikirannya. Jadi kalau gue sih gini, Van, pemikirannya kapan cowok harus nikah? Ini gitu kan? Kapan seorang cowok harus nikah? Gitu. Nah, kalau gue pikir pertimbangannya umur lu sih udah harus. Gua waktu itu merit lu umur 29. Berarti gue sudah melewati batas lu waktu itu menikah. Iya, seperti itu 29 ya. Karena gini, Van, banyak aspek, Van. Banyak aspek. Kalau gua aspek pertamanya, kalau gue ya, kalau lu tanya gue ya, gua aspek pertamanya itu soal anak. Kalau misalnya kita meritnya mundur, itu nanti akan pengaruh ke anak lu. Oh, berarti lu pengen di saat anak lu tumbuh dewasa, berkembang. Iya, kita masih kuat. Lu masih bisa jadi teman dia, masih teman main dia gitu kan. Kita masih bisa support seperti itu. Kalau misalnya kita udah ketelatan merit gitu kan. Takutnya kita udah itu juga nanti akan ada faktor capek gitu ya. Maksudnya sih itu salah satu lah. Itu baru salah satu. Itu salah satunya. Iya, itu baru salah satu. Jadi menurut gua ya, kalau cowok itu 25 udah oke sih. 25 udah oke. 25 udah oke gitu. Oke lah, Tok. Gua akan pikirkan yang lo omongin sama gua. Ini akan menjadi pertimbangan yang cukup ya buat gua ya. Iya. Makasih ya, Tok ya. Sama-sama. Buat advice-nya buat gua, buat kehidupan gua, buat pasangan gua. Gua mengucapkan terima kasih ke Santo. Sama-sama. Udah mau diajak ngobrol di acara ini. Ya. Semoga lu selalu tetap semangat terus. Amin. Maju ke depan. Salam buat Edmund. Thank you. Edmund tuh lucu banget loh kalau gue lihat dari Instastory ini kalau Santo nih. Iya. Thank you banget ya, Toh ya, sekali lagi. Sama-sama, Van. Okay. Sama-sama. Sampai di sini acara gue ngobrol bareng Evan. Ngobrol bareng dong, Toh. Ya. 1 2 3. Ngobrol.